Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi, dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai pertanyaan dari Dr. Aiken Mekais mengenai mengapa Judas menjual Yesus. Doa arwah dan roh nenek moyang, antara surga, Hades, dan sesajen. Ya, ready Pastor. Terima kasih. Semuanya salam. Salam. Ya, jadi tadi saya angkat tangan karena mau nanya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Pertanyaan pertama, Yudas itu kenapa sih mesti disebut menjual Yesus? Toh kalau nggak dia tunjukin juga orang Romawi tahu yang mana Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua ya mengenai hubungan sama Hades ini, kemarin Pastor sempat bilang bahwa roh nenek moyang kita itu yang masuk ke Firdaus itu tetap mendoakan kita. Ya, mungkin saya setuju dengan itu ya. Namun pelaksanaannya itu banyak kita disuruh kalau datang ke kuburannya disuruh kasih sesajen lah, supaya kita bisa minta dia atau kita berdoa supaya dia memberkati kita. Nah, di situ yang salah mungkin ya kalau menurut saya. Gimana menurut Pastor? Jadi tidak perlu pakai sesajen, bawain roti, rokok, sama roh nenek moyang itu gitu loh. Itu aja, terima kasih Pastor. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Mengapa orang Romawi harus minta tolong sama Yudas? Ya, mengapa orang Romawi harus minta apa? Nggak tahu tuh, si orang Romawi nggak tahu, Yesus tahu ya. Mengapa harus minta tolong Yudas? Karena anggapannya itu kan Yesus sembunyi kan. Makanya kan Yesus bilang, aku tiap hari itu ada di bait suci, ada di tengah masyarakat. Kenapa kamu nggak ambil aku di situ? Kenapa ambil aku malam-malam seperti pencuri? Ya kan? Karena orang Romawi bukan tidak tahu, tapi para imam takut dengan orang banyak. Kalau Yesus lagi bikin mujizat, lalu ditangkap kan semua pada ketakutan kan, pada berontak kan, masyarakatnya kan, gimana nih orang lagi bikin mujizat ditangkap? Pasti akan terjadi pemberontakan, ya, akan terjadi pemberontakan saat itu. Kenapa? Ya karena di siang hari bolong orang lagi kondisi dalam keadaan sadar, tetapi sengaja malam-malam. Nah, malam-malamnya kapan masalahnya dan di mana? Bisa, nah makanya mereka perlu Yudas. Yudas bilang oke, nanti malam-malam. Oh tapi nanti orang-orang ini kabur, gitu kan? Ya udah nanti aku yang datang, sama aku datang kan, maka tidak akan kabur kan. Dan dikasih tahu di mana posisinya Tuhan Yesus ya. Yudas yang tahu malam itu. Yang jelas tidak mungkin ditangkap siang hari, geger. Dan itu takut, ya bisa terjadi karena orang banyak itu menganggap Yesus adalah Mesias, ya akan menjadikan Yesus sebagai raja. Nah itu kan dilemanya di situ. Dan ingat, mereka itu orang-orang Saduki ya, yang tidak percaya kebangkitan orang mati, dan mereka orang Saduki yang sangat kejam. Dikatakan oleh Josephus Flavius dalam The Last Antiquity of the Jew itu bahwa orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Itu yang terjadi. Nah, makanya kemudian ditangkapnya malam-malam. Ya, dan dalam hari itu orang-orang itu disebar berita bohong bahwa Yesus adalah penyihir, Yesus adalah Mesias palsu, Yesus itu makar, Yesus itu ini, Yesus itu, dan ditakut-takuti semua orang. Ya kan? Ketika Yesus yang benar-benar ditangkap dan seakan-akan tidak berdaya, malah murid-muridnya lari. Semua orang jadi tambah takut.
begitu ceritanya yang pertama itu ya. Dan yang kedua, Ya, apa tadi, kan kita orang-orang yang sudah di taman yang di Eden itu, di Paradiso itu kan bisa berdoa buat kita, ya kan? Orang tua ya, kita yang sudah selamat, yang sudah masuk surga, asal dia masuk surga, mereka bersyafaat untuk kita, ya. Mereka bersyafaat buat kita semuanya. Terus masalahnya apa tadi, Pak? ya, orang-orang kan sering minta doanya di kuburan harus bawa sesajen dulu untuk roh nenek moyang itu. Iya, itu kan tradisi kepercayaan untuk menyenangkan hati orang tua kita kan. Padahal nggak perlu ya mestinya ya. Nggak perlu. Sebetulnya sesajen yang diperlukan, bagaimana cara mengenang orang yang sudah meninggal. Ya, satu, memang kita mengingati harinya, ya kan? Bisa, tetapi buat apa? Cuma mengingat harinya saja. Ya kita, bagaimana cara mengenang orang yang meninggal itu, ya kita melakukan, mengamalkan pengajarannya yang baik. Orang tua kita nyuruh kita untuk rukun, ya rukun itu cara kita ingat orang tua kita. Bukan dengan sesajen, percuma, sesajen itu nggak ada gunanya. Itu ya. Setuju. Sesajen itu nggak ada gunanya. Harus meninggal, tetapi sesajen itu kan digunakan, sedekahan itu buat orang-orang miskin. Sehingga ketika kita memberikan sedekahan, ya kan, makanya kan orang sebetulnya filosofi dari di tanah Toraja itu memindahkan jenazah itu, atau di tanah Bali ketika ngaben harus potong lembu, atau di mana di Sumba itu harus potong lembu itu ya ketika ada orang meninggal itu. Tujuannya adalah supaya melancarkan jalannya si orang tua, karena dengan kita bersedekah dari hartanya dia yang dulu kan, atau bagaimana keluarganya kita sepakat untuk bersedekah kepada orang miskin. Kan sebetulnya kan ini itu makanya harus motong lembu dan dimakan bareng-bareng sama orang miskin kan, sama masyarakat. Sebetulnya Ya, sedekah ya. gitu. Gimana Pak? Intinya sedekahnya berarti. Ini sedekahnya sebetulnya. Ya kan? Tujuannya kan baik kan, tapi kan terus ada jadi klinik, jadi apa, nambahin segala macam. Nah, itu jadi Ya, kemana-mana. Tapi ini sedekahnya. Ya kan? setuju. Terima kasih. Menarik ya. Sebetulnya bagus ya. Kekayaan budaya itu sebenarnya baik. Cuman tadi ya jadi klinik-kliniknya itu jadi kemana-mana. Ya. Oke, ada lagi? Boleh ya? Sambil kita tunggu yang lain. Menanya lagi boleh? Cukup, ya. Cukup. Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Lanjut, yang lain. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16 berbunyi, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lukas 23 ayat 43 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ibrani 12 ayat 1 berbunyi, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." 1 Timotius 2 ayat 5 berbunyi, "Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Saudara-saudari sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai jawaban.
Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.